Perkenalkan Pak, saya Anju Pak, saya guru sejarah di SMA 1 Rupat. Saya izin Pak Herman sebagai Pak Herman sebagai apa nih Pak di Al Mujahidin Pak, Masjid Al Mujahidin. Ketua Pak, Ketua pengurus, ketua pengurus. ketua pengurus Pak ya. Jadi ketua pengurus Masjid Al Mujahidin di Kampung Tengah Pak ya. Gini Pak, ada sedikit beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Herman Pak. Soal ini konfirmasi Pak. Apa benar Pak Masjid Al Mujahidin di Kampung Tengah itu? Masjid Mujahidin Pak, bukan Al Mujahidin. Oh, Mujahidin aja. Mujahidin aja Pak ya. Tapi di papan itu Ada kesalahan itu. oh jadi Mujahidin aja Pak ya. Oh Mujahidin aja Pak ya. Baik, Pak. Jadi Masjid Mujahidin Pak ya, itu sebagai masjid tertua di Rupak Pak. Iya. Bisa ceritain Pak? Gini Pak, setahu saya memang iya, kan? Karena masjid itu didirikan pada tahun 1930. Jadi usianya masjid itu Pak sekarang 110 tahun. Nah, misalnya kalau kita nih umur kita berapa lah kan? Nah itu ketua. Kemudian masjid itu sekarang itu sudah renovasi tuh Pak. Ya, yang aslinya tak seperti itu, dari papan loh Pak. Kemudian panggung dia dulu. Kemudian pada tahun 1940 Sultan Siak, Sultan Sri Kasim itu pada sholat situ Pak. 1940. 40. Yang asing kedua Pak ya? Yang pahlawan nasional Pak ya? Pahlawan nasional. Berat sini. Itu tempatnya dalam aku itu Jangan Datuk semuanya udah terlama, gitu kan? Nah, itu Jangan Datuk. Jadi kalau yang di Rupat itu memang itu Pak. Nah, di Rupat, Pulau Rupat inilah khususnya masjid tertua itu. Jadi Mujahidin bukan Al Mujahidin. Iya. Jadi Tapi sebetulnya sama Al Mujahidin sama. jadi sebenarnya berdiri di tahun 1913 dan sebenarnya Islam dari Rupak ini Pak, Iya. ini berasal dari mana Pak setahu Bapak? Apakah pengaruh dari Kesultanan Siak? Karena menurut catatan sejarah juga Kesultanan Siak itu Rupak itu menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Siak. Apa memang Kesultanan Siak yang menyebarkan Islam hingga sampai ke Rupak atau bagaimana setahu Bapak? Atau berbeda? Kalau di Betik Aceh Pak, saya kemarin ke sana itu rumornya ada pedagang Aceh berketurunan Arab yang terdampar di pulau itu sehingga disebutlah namanya Betik Aceh gitu. Kalau di Rupak sendiri di sini bagaimana Pak? Memang iya Pak. Memang yang membawa itu kan ada kaitannya Pak. Kaitannya antara oleh sebab itu di Kampung Tengah itu Pak, itu banyak saya itu Pak, keturunan Sediakus ya. Saya kan banyak itu. Nah, keturunan kan saya itu dari keturunan raja sana gitu. Itu banyak Saripah dan saya paling banyak itu Pak. Nah, yang di Kampung Tengah itu. Ya. Saripah kan istrinya Sultan Saripah yang kedua. Iya, gitu. Keturunan nanti sana semua itu. Jadi Islam memang dibawa di sana. Di sini. Kemudian kan di sini kan ada dari keturunan Arab juga ada di situ. Nah, itu umumnya Pak dari Siak itu Pak. Dari Siak. Dari Siak. Jadi memang Islam gini Pak. Saya agak ragu Pak. Apakah Islam sebelum 1913 itu tidak ada Pak? Ada Pak. Nah, cuma yang sini yang bangunan masjid itu Pak. Nah kalau begitu kan Islam tanpa masjid itu kan rasanya agak lain Pak ya. Iya. Nah, jadi kemarin saya sudah sempat beberapa di Kampung Tengah Pak. Ada saya sedikit wawancara nanya pendatang berkampung asal. Saya mulai riset penelitian kecil-kecilan. Setahu saya masjid ini seperti selain rumah ibadah tempat apa Pak ya? Silaturahmi semuanya Pak ya, semua tempat rapat dan sebagainya. Tapi apakah mungkin Pak, mohon maaf Pak, Konghucu saja itu sebelum tahun 1900 di Rupak? Iya. Apakah memang Islam itu 1913 Pak? Bukan Pak, maksud saya itu ini berdirinya masjid itu, ya kan? Dahulu Islam sudah lama sini Pak, dan lama Pak. Sini. Cuma masjid itu baru didirikan itu. Jadi sebelum tahun 1913 umat Islam ibadah di mana? Bukan masjid yang apa lah Pak, yang biasa-biasa saja kan? Kalau itu bentuknya agak apa lah, agak uah lah gitu kan masjidnya itu kan? Bentuk masjid rumah ibadah yang apa lah, sempurna lah kan? Kalau dulunya mungkin dia seperti apa lah, lepak-lepakan gitu tuh Pak. Ketika tuh gitu gitu, dulu Pak ya gitu. Gitulah. Saya pun ini kan karena saya lahirkan 71 Pak kan. Nah, jadi itu mungkin yang tahu betul itu dari itu saya bilang tuh sudah banyak meninggal kan. Itu loh makanya kita sebelum lupa sejarah karena Rupak ini Pak. Kalau kita lihat
rencana jangka panjang rupanya akan jadi destinasi yang luar Betul, biasa, betul, Pak. betul, betul. Jadi kalau sampai jejak Islam nanti, peradaban Islam itu terlupakan, Pak, Iya, iya. nanti anak-anak hilang identitas, Betul, Pak. betul, Apalagi betul. narkoba udah Iya, masuk, betul. budaya luar, globalisasi. Sekarang apalagi LGBT, Pak. Iya, iya, Nah, betul. udah narkoba, LGBT. Itu loh Pak, saya karena Bapak ada niat baik Bapak tuh kan. Itu saya tanya kepada Bapak, kapan wawancara? Iya, iya. Karena Bapak kan bikin muatan lokal nanti kan, Iya, untuk betul. sejarah lokal kan sejarah sendiri lah. Kebetulan saya juga kan alumni sana juga kan, Iya. di di SMA itu juga pun saya juga. Ya, nanti ini kita gunakan juga sebagai referensi, Pak. Karena saya ada tulisan tentang Sarifah Latifah, Pak. Oh gitu. Nanti saya share ke Bapak Oke, oke. tentang istrinya dari Sultan Syarif Hidayatullah. Dia kan buat sekolah, Pak. Dia kan seperti kakininya Riau. Iya, iya. Ya, jadi dia peduli pendidikan. Ada tulisan saya. Jadi kita lanjut lagi, Pak. Jadi memang berarti sebelum masjid itu berdiri 1913, tapi benar kan, Pak? Islam belum sudah masuk. Udah masuk. Itu Cuma ya namanya yang bangunannya agak sempurna itu. Pak ya. Nah, sebelumnya itu mungkin ya di atas apa lah kan, di atas apa di minta tiket kalau beribadah gitu aja kan, belum lah sempurna. Jadi setting pal itu 1913 tuh. Ya, 1913 yang mau buat mungkin apalah bangunannya itu kan. Gitu. Jadi sampai saat ini, Pak, kira-kira itu jamaahnya itu dari Kampung Tengah atau dari seluruh Pak? Terus apa ada nggak perlakuan pemerintah atau untuk menjadi di Kampung Tengah ini menjadi perhatian karena ini menjadi jejak Islam pertama di Rupa. Misalkan menjadikan dia sebagai apa destinasi atau sebagai cagar budaya dan sebagainya. Ada nggak kira-kira wacana itu? Itu belum ada Pak, mungkin pemerintah belum tahu Pak, itu belum tahu. Ini Bapak lah orang pertama itu, ya kan? Dulu pernah ada juga penelitian pernah ada Pak, dari Pekanbaru ada mau mengetahui itu kan masjid itu. Tapi dari pemerintah kita belum nampak. Ya, mungkin dia tak tahu Pak, mungkin tak tahu. Kalau tahu dia mungkin ke situ juga perhatian. Jadi kalau apa sekarang ini Pak, kalau jemaah itu ramai Pak. Jemaah itu dari Batu Panjangnya ada juga Pak. Ada masjid tua itu. Ada berapa jemaah? Kalau jemaah itu ratusan kampungnya, kemudian ada orang Batu Panjang di situ. Kasuat Jumat itu ramai juga. Soal taknya ini kan saya sebagai seorang sejarah, saya kan lulus juga dari Jawa, juga studi 11 Maret sama masyarakat. Ada nggak apa benar Pak pengaruh yang letak Mujahidin itu di tepi laut karena waktu itu transportasi kita laut Pak. Ada pengaruh itu. Ada pengaruh. Memang dulu kita kan jalan ini kan belum ada Pak ya. Jadi memang ketika kita sampai di Batu Panjang atau di Kampung Tengah kan kita melalui laut Pak ya. Itu kan kalau saya kan di sana Pak. Itu pas di laut itu Pak. Iya betul. Jadi memang ada pengaruh. Ada pengaruh Pak. Itu Pak Sultan Siak itu laut ya Pak, dan laut dia. Jadi itu, nah ini Pak satu yang setelah yang jadi kebutuhan penelitian ini Pak. Kira-kira ada nggak catatan atau foto atau apa gitu Pak yang bisa kita lihat gitu, yang kita bisa dokumentasikan? Itu loh Pak yang saya bilang dari Bapak awal-awal. Kalau gitu ada Bapak aja. Sudah ada lama kan, cuma peninggalannya ada. Mungkin Bapak sudah foto itu. Sudah ya. Peninggalan itu Pak. Gentung itu Pak ya. Gentung itu satu, dia tiga tuh. Beduk. Beduk itu Pak, itu bekas apa tuh Pak? Ini kata berita ini dari orang tua saya, itu tepatnya Pak tahun Portugis itu. Portugis itu. Terkapung-kapung di laut diambil. Sampai sekarang. Kemudian ada mimbar. Mimbar ini karena kita punya mimbar baru dikasih kepada orang Lombok Utara Pak. Ini saya mau meneliti juga tuh. Kalau seandainya kalau masih bagus, saya ambil lagi. Nah itu kan cagar budaya Pak. Nah saya buat kenapa itu kan? Kenapa seperti museum lah gitu kan? Itu karena saya termotivasi Bapak orang luar udah bisa kan? Nah nanti kita selesai kalau kita bisa bagus tulisannya Pak. Nanti kita akan print Pak, kita akan jadikan itu sebagai modul pembelajaran. Cuman memang kalau modul yang bagus itu memang saya sudah kemarin tuh memang kalau kita foto itu jadikan sebagai gambar di modul, mohon maaf Pak, orang nggak percaya itu monitor tuh. Jadi saya agak butuh nanti deskripsi, butuh penjelasan apa kutipan dari Bapak bahwa mungkin nanti saya juga butuh beberapa camat atau apa yang tahu gitu Pak, bahwa kalau dalam
wawancara itu mungkin butuh sekitar 5 Pak untuk mengkonfirmasi itu Pak. Cuma ya saya usulkan gini Bapak. Kebetulan apa juga wakil saya, Ibu Bapak Tengku Samsudin, mau tahu? Pernah dengar? Belum Pak. Tengku Samsudin. Ya. Nanti mungkin nggak tahu deh. Tengku Samsudin. Betul, Pak. Yang depan kata camat rumahnya. Apa? Suaminya Ibu Tengku itu ke mana? Ah. Ketemu itu dah? Guru bahasa Inggris? Nggak temu, Pak. Ketemu? Nggak jumpa. Ah. Depan kata camat. Beliau sebagai apa Pak? Dia sebagai apa? Wakil ketua saya. Jadi kira-kira yang bisa kita gali itu, saya jujur nih Pak, butuh sekali itu kalau memang kalau wawancara mungkin saya udah cukup dari Bapak aja karena kemarin sudah. Cuma memang arsip-arsip karena sejarah itu kan arsip Pak ya. Cuma arsip itu Pak, rasa saya pun gitu ada kan. Orang tua aja pernah jadi apa? Pengurus juga saya nih orang tua. Tapi mungkin dia tahu banyak juga tuh, tahu juga tuh kalau Bapak tanya lagi untuk memperkuatkan. Ya. Jadi Pak, kira-kira Masjid Mujahidin ini Pak, sampai saat ini ada kendala Pak dalam siap-siap penyebaran agama Islam di Lupa ini, kontribusinya bagaimana Pak setelah dibangun itu Pak? Apakah sampai ke daerah Rupat bagian utara atau memang khusus Kampung Tengah saja Ya siap-siap? semuanya sini Pak, masuk sini kan ya Rupat orang tahu semuanya kan gitu. Tapi ke Rupat Utara itu semua orang tuh datang gitu kan, kadang-kadang nengok kan. Cuma penyiaran gitu kan kita kan umumkan mayoritas orang Islam kan gitu. Tapi orang umum tahu gitu. Kalau pada bahasa itu Pak, siar-siar ke Rupat Utara atau ke suku Akit atau ke daerah-daerah itu, apakah siar-siar agama Islam itu memang berawal dari Kampung Tengah terus menyebar atau memang Mujahidin sebagai pusat Islam di Kampung Tengah saja Pak? Nah, kalau dulu mungkin gitu, di Batu Panjang Pak ya, Batu Panjang. Jadi khusus di Kampung Batu Panjang, Batu Panjang saja. Berarti siarnya nggak sampai ke belum menyebar Pak. Belum Seperti itu. menyebar. Setahu saya lah kan. Nah, tahu saya gitu. Masih kan lagi tugas siang mungkin ya di Batu Panjang dulu kan nyebar gitu kan. Mungkin dia ada pembagi-bagi wilayah kan gitu. Tapi setahu saya gitu Pak. Nah, tapi jadi kalau saya usul saya apa temu Pak Tengku Samsudin. Nah, mungkin dia tahu. Orang tua dia itu pengurus dulu. Saya pengurus. Ibaratnya Pak gini Pak, saya ini kan jadi pengurus pun orang tua saya pengurus Pak. Iya, saya dapat Nah, informasi gitu. orang tua saya pengurus gitu. Jadi saya menolak Pak, menolak karena saya sibuk kan. Nah, sibuk saya ibu ini kan sibuk. Jadi saya nolak. Tapi tadi kasih amanah kan ya saya pegang dulu kan. Cuma itu Pak kalau seandainya misalnya dokumen-dokumen dulu itu memang dah harus Pak saya. Itu betul. Nanti saya akan jelaskan itu Pak, karena nanti kualitas dari penelitian sejarah itu dilihat dari sumber-sumber sejarah Pak. Jadi selain wawancara, Iya. ada bukti-bukti Ah, yang betul, mengatakan. Jadi saya nanti akan menulis itu Pak. Nanti kalau Karena sampai bukti Bapak kan tak bisa ya mana bukti ini kecerita doang kan gitu kan. Jadi kalau dalam penelitian kan Pak, kalau kita S1 atau S2 Iya, itu betul. kan ada wawancara, Iya, ada iya. dokumennya, Iya, apalagi betul. sejarah Pak. Jadi foto Mujahidin pada tempo dulu itu bagaimana. Iya, Jadi iya. kalau memang tidak ada lagi ya tidak apa-apa Pak. Tetap ini kita akan tulis Pak, nanti kita Iya, akan publikasikan. Karena saya juga penulis jurnal Pak. Oh gitu mantap. Artikel jurnal. Sekarang saya dapat S2 beasiswa juga LPDP Di karena S2 di mana Pak? Di Semarang Pak, di negeri di Surakarta, Jawa Tengah. Sumbar ya? Di Sumbar ya? Enggak, 11 Maret. Maret. Nah, di Surakarta ya, tapi sebelum TPNS gitu. Jadi memang nanti saya juga tertarik dengan budaya Melayu Pak, walaupun saya orang Melayu, karena tulisan saya tentang Melayu, karena saya mau gimana pun saya udah jadi warga Riau Pak. Betul Pak. Betul. Jadi saya ada tulisan tentang Tengku Sarifah nanti Pak, ya, tentang silsilah kenapa Sarifah ya, walaupun beliau juga meninggalnya cukup masih muda gitu ya, kalau saya tetap saya. Jadi kalau di Kampung Tengah itu Pak, rata-rata mulai kamu Bapak masuk dari simpang 4 laut itu yang Iya. kantor Dramil sampai ke Kampung Tengah jauh itu keturunan banyak keturunan apa tuh? Said, kemudian Sarifah. Nah, ini dari Syiah itu namanya. Jadi itu satu bukti kuat ya Pak ya, Bukti bahwa kuat itu. Syiah yang menyebarkan pengaruh Iya, Syiah itu Pak. Jadi selain itu Pak, ada lagi Pak kira-kira informasi yang Bapak sampaikan Pak tentang Masjid Mujahidin ini sebagai masjid tertua di Rupat Pak. Cuma itu yang dapat saya Pak. Itu aja ya Pak ya. Iya.
Coba kau tanyalah, kebetulan yang tua-tua pun kadang-kadang apa Pak? Kadang-kadang ingatan kurang kan? Ada yang tua tapi kurang ingatan, dia bisa bilang juga belum kasih ini ada guru SMA mau penelitian lah gitu kan? Itulah kadang-kadang ingatan lupa kan? Jadi saya ini ke 52 tuh Pak, 52. Bapak berapa umur? Saya masih 30 Pak. 30. Bapak dari tahun? 92 Pak. 92 masih. Kalau saya siswa di sini, saya murid Bapak Om. Iya murid Pak, betul saya. Murid saya pertama tahu Pak? Lahir 879 itu Pak, ke tempatnya Bu saya. Wah, ada tulis nih yang tamat SMA ada sini Pak. Siapa Pak? Ada nih, Bu Irma. Di sini. Ada nih. Jadi sini guru-guru ini kebetulan banyak yang murid saya. Pak, saya minum Pak. Iya Pak. Di, minum. Udah, Pak.